Video ini diambil Rabu 13 September 2023 pukul 4:32 sore hari ya teman-teman. Nah, ini kami keluar dari komplek terus berjalan ke arah BTN baru sana tuh. Nah, BTN baru ini di kompleks belakang komplek kami lagi ya, masuk lagi ke dalam jalan terus. Nah, sekarang di sini sudah jadi lapangan voli ya teman-teman. Dulu kayak gini nggak ada apa-apa, sekarang sudah ada lapangan. Sekarang jalannya juga masih kayak gini, nggak jauh beda dari dulu 2023, 2 tahun yang lalu. Nah, jadi kami bertiga, William, saya dan Papa William, dan William itu jalan sore. William pakai skuternya. Waktu itu masih zamannya William suka main skuter ya, dia masih TKB. Ini 2023 dia TKB. Nah, di sini ada orang pelihara sapi, tuh banyak ya sapinya, ada 1, 2, 3, ada anaknya. Kayak gini lah komplek BTN kami teman-teman. Nah, di pinggir jalan ini nggak tahu 4 ya sapinya, nggak tahu juga kenapa disisakan tanah. Kira-kira katanya sih mau bangun ruko, tapi kita juga nggak tahu ya rencana orang lain, kita nggak tahu dan cuma dengar aja. Nah, tuh ada sapinya, induk sapi sama anak sapinya. Nah, ini masuk ke komplek Jebrina ya kalau nggak salah. Di sini ini Jebrina. Nah, di sini sekarang tahun 2025 ini, dari tahun 2024 di sebelah jalan dekat ini di sini itu udah ada rumah ya teman-teman, udah ada dibangun komplek BTN juga. Nah, di sebelah kanannya Papa William, sebelah kanan jalan udah ada rumah sekarang di 2024 sampai 2025. Di 2025 ini kayaknya udah dipasarkan dari rumahnya. Nah, ini kan zaman dulu, ini 2 tahun yang lalu masih belum dibangun rumah. Nah, kayak gini lah sampai sekarang jalannya masih tanah pasir putih kayak gini. Kalau hujan itu ya kadang ya becek. Orang-orang di Jebrina sini ya susah juga kalau mau keluar dari rumahnya kalau udah musim hujan. Nah, itu William sama Papa lagi jalan, kita lihat-lihat. Nah, sekitar sini lah sudah digusur kalau nggak salah, ini sudah digusur, tinggal mereka mau bangun rumah, developernya mau bangun rumah lagi, komplek baru lagi untuk dipasarkan. Itu William dorong skuternya, dia udah mulai capek. Ini kita jalan-jalan. Nah, itu kompleks Jebrina. Nggak tahu Jebrina berapa, dia tuh urut ya. Ada Jebrina 1, 2, 3 sampai Jebrina 9 atau 10, saya juga kurang tahu. Ini William 2 tahun yang lalu, masih kecil banget, masih TK dia. Masih enak tuh, belum menghadapi realita kehidupan dia. Harus ulangan, harus belajar, belum ini. Nah, kita jalan-jalan ke simpang sini ke arah ini teman-teman, apa namanya? Ke arah kandang ayam. Nah, di atas sana ada kandang ayam. Nah, sini udah jadi komplek perumahan ya sekarang, udah nggak kayak gini lagi bentukannya. Ini 2 tahun yang lalu masih kayak gini. Nah,
Ini kita jalan terus sampai nanti ketemu kandang ayam. Dulu saat kami beli rumah di komplek BTN di sini ya teman-teman, jadi nggak pernah kepikiran saya dan Papa William itu, kami nggak pernah berpikir kalau di sini itu kira-kira banjir nggak ya atau gimana. Waktu kami cari rumah ya cari aja kalau harga cocok, lingkungan cocok kira-kira, dan jalannya juga cocok, ya kami beli. Nah dulu itu kami udah cari sampai kemana-mana, ruko udah ditanyain, komplek BTN juga udah ditanyain, BTN yang lain ya, bukan BTN daerah ini. Jadi kami udah tanya lah, udah cari tahu, udah kemana-mana nyari tahu mau cari rumah, dan nggak pernah kami kepikiran cari rumah jangan yang daerah banjir, yang nggak pernah teman-teman. Dan untungnya Tuhan itu tidak memberikan kami rumah yang rawan banjir. Ini rumah kami itu termasuk daerah atas, bukan daerah bawah. Jadi kalau banjir itu cuman yang daerah pasar di pantai, nah itu rawan banjir tuh, sama Sidomulyo. Dulu kami udah tanya-tanya ruko sama PTN di Sidomulyo, untung nggak jadi beli. Sempat kalau kami jadi beli BTN di Sidomulyo, waduh nggak tahu deh harus kayak gimana. Itu langganan banjir pokoknya. Kalau udah air pasang dan air pasang dan curah hujannya tinggi, pasti udah banjir. Nah di sini pemandangannya bagus ya. Ini di daerah ini katanya dulu daerah dipakai orang untuk mendulang emas. Nggak tahu kita cara dulangnya pakai mesin apa manual apa gimana tuh nggak tahu ya. Makanya tanahnya kayak tandus gini, berpasir-pasir putih gini, karena katanya ya tanahnya ya udah dibolak-balik. Kalau orang nyari emas kan gitu, tanahnya udah diaduk-aduk, dibolak-balik gitu, digali-gali, yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah gitu kan. Nah jadi waktu dulu itu kami pernah tanya ruko di daerah Sidomulyo, dan ternyata setelah kami udah beli rumah di sini dan udah beberapa tahun ya kami beli, William udah lahir, barulah ada keadaan banjir yang merendam jalanan di Sidomulyo sana teman-teman. Dan kami baru sadar, wah ternyata ruko itu kalau banjir juga kerendam air dia. Untung kita nggak jadi beli. Kami tanya dulu kalau seandainya beli cicil selama 10 tahun itu belasan juta. Kalau cicil 15 tahun itu mau 6 juta lebih. Itu waktu tahun 2017 itu kami tanya. Udah pernah ditanya, dan dari kesanggupan ekonomi kami nggak mampu untuk beli itu. Ya kalau dipaksakan sebenarnya mampu, tapi kan kita kan nggak tahu ya namanya masa depan. Ya kalau rezeki lancar-lancar aja, kita kan harus punya spare, nggak boleh sampai mepet banget ya keuangan kita, sampai uang makan pun harus dikorbanin kan, nggak kayak gitu juga ya maksanya ya. Dan untung nggak maksa. Kalau seandainya maksa, bisa bayangin kan gimana tinggal di ruko itu dan harus kena banjir. Aduh nggak bisa saya bayangkan, nggak bisa berkutik lah kalau udah banjir. Kita harus kemas-kemas barang, harus kalau dia udah surut bersihkan barang, harus dikemas lagi. Aduh capek banget kan. Dan kalau tanya juga BTN yang di arah Sidomulyo sana, harganya juga tergolong mahal dari yang BTN di atas sini. Di atas sini saya bayar itu sekitar 900.000 satu bulan,
dicicil. Katanya sih bunganya flat, jadi 100.000 satu bulan, itu sampai 20 tahun ke depan dari 2017. Nah, sudah tanya di BTN di Sidomulyo, itu dia bukan pakai sistem KPR, tapi pakai sistem Tempo, kredit Tempo ya kalau nggak salah. Nah, dia kasih waktu 3 tahun untuk melunasi rumah itu dan dibayar langsung ke developernya. Dan dalam waktu 3 tahun itu kita harus cicil 3 jutaan kalau nggak salah sih waktu itu. Dan kita merasa kita nggak sanggup, nggak mau maksakan diri untuk 3 jutaan satu bulan, karena memang penghasilan kita itu mepet ke situ. Kita nggak bisa bergerak kalau nggak ada uang lebih kan ya. Nah, ini hampir sampai ke kandang ayam di atas. Ini kita sudah jalan, udah jauh banget ya ini ya. Tuh William tuh cepet banget ya pakai skuternya masih bagus sampai sekarang ya teman-teman. Mereknya Iora. Jadi kalau bagi kalian yang mau beli skuter, kalian juga bisa beli yang seperti punya William. Ini awet banget sampai sekarang masih bisa pakai dan enggak rawan rusak skuternya. Paling-paling cukup dikasih minyak aja di rodanya itu, karena dia tuh mengeras kalau lama-lama nggak dipakai. Nah, di belakang sini ini masih banyak tanah kosong, tapi nggak tahu tanah punya siapa, tanahnya developer atau tanah orang lain, kita kurang tahu. Kita kan jalan aja. Nah, jadi buat teman-teman, dari pengalaman kami, dari sharing saya ini, saya mau mengingatkan kalau kita tuh cari rumah itu kita perlu tahu keadaan lingkungan tempat tinggal kita, apakah banjir ataukah rawan tanah longsor. Kan bahaya banget ya, kita tidur tuh nggak nyenyak gitu loh. Banjir juga gitu di daerah pantai sana. Saat kita tidur tuh kalau dia airnya udah mulai naik gitu, kita nggak bakalan bisa tidur nyenyak. Apalagi kalau banyak barang-barang di lantai bawah itu, wah itu harus cepet-cepet diangkut. Dia waktu airnya masih jauh itu udah harus kita angkat dulu barang-barang yang ada di lantai, yang ada di bawah. Jangan sampai kerendam air, bisa-bisa habis, rusak semua barang punya kita. Apalagi barang-barang elektronik seperti kulkas atau segala apapun lah itu yang berbentuk elektronik itu, jangan sampai kerendam air ya. Aduh, bisa beli lagi itu, bisa lem biru. Nah, ini udah sampai kandang ayam. Ini kandang ayam milik developer, katanya milik PT kerjasama sama developer. Besar ya kandang ayamnya teman-teman, ini ada puluhan ribu ayam. Kata karyawan yang pelihara ayam di sini, kandang ini bisa muat 40.000 ayam ya teman-teman. Ini semuanya sudah terhubung dengan mesin dan segala pemberian pakan dan airnya itu kayak otomatis gitu ya. Kalau tetapi ya harus campur tangan tenaga manual juga tuh, kan besar banget kan ini kandang ayamnya tuh. Ini kandang ayam ini lebih besar dari rumah tinggal manusia. Kami aja tinggalnya di BTN, sedang BTN itu berapa kali berapa, dan kandang ayam ini sumpah besar banget. Dan ayam ini itu katanya ada pengaturan suhunya, jadi kipas angin suhu di dalam ruangan itu harus di setel sedemikian rupa agar ayamnya itu enggak cepat mati ya teman-teman, enggak, suhunya tuh enggak berubah-berubah, jadi mereka itu siklus hidupnya itu bisa lebih tahan, enggak gampang mati, enggak gampang sakit. Nah, dari sini kita mau pulang, balik lagi kita mau ke arah jalan pulang.
Siapa bilang coba bisnis itu bisa enggak pakai modal sama sekali? Saya rasa enggak gitu ya konsepnya, yaitu hanya orang-orang berduit aja yang bilang bisnis itu bisa tanpa modal sama sekali. Sedangkan kita bekerja aja perlu modal loh teman-teman. Hari ini misalnya kita diterima bekerja di sebuah toko atau di sebuah perusahaan. Nah, kan gaji kita nggak langsung dibayarkan kan. Kita itu harus punya modal. Modalnya apa? Kita harus transportasi. Nah, kita harus punya pakaian kantornya. Kalau ngantor biasanya kan ada pakaian kantornya. Pabrik juga gitu ya. Entah itu dipotong gajinya atau dikasih dari pabriknya. Ya haruslah kita kan harus punya sepatu. Nah, sepatu tuh biasanya dari pribadi kita, biasanya sih kebanyakan yang saya tahu. Nah, jadi nggak gratis, nggak sampai nggak pakai modal sama sekali. Kalau transportasi umum, iya kalau daerahnya deket. Kalau agak jauh biasanya pakai motor. Nah, itu juga udah modal. Siapa bilang coba hidup kita tuh bisa hidup, bisa ber bisa berbisnis, bisa bekerja tanpa modal sama sekali. Nggak gitu ya konsepnya ya. Kita cari kerja aja perlu modal loh. Kita harus isi bensin. Nah, kita harus bayar print. Nah, sekecil apapun pasti itu bermodal lah. Nggak mungkin sama sekali itu nggak pakai modal, nggak mungkin lah. Dan misalnya kepercayaan orang tuh kan modal yang udah kita tanam sejak lama. Nah, kita tuh berelasi sama orang itu kan udah sejak lama, entah berbentuk apa yang kita tanamkan, misalnya kepercayaan. Nah, kita udah saling berelasi, udah lama saling kenal gitu. Ya orang tuh bisa percaya sama kita kan, nggak percaya gitu aja gitu sekali lihat mukanya, tampangnya udah langsung percaya. Nggak kayak gitu. Jadi biasanya itu kita tuh berhubungan sama dia, entahkah pernah ngopi bareng, atau entah dia pernah kasih kita apa, kita kasih dia apa gitu, atau kita pernah nolongin dia apa. Nah, makanya dia percaya sama kita. Nah, hubungan baik yang seperti gimana gitu pasti itu modal kan, modal yang udah kita keluarkan. Nah, jangan percaya kalau kita tuh misalnya ucuk-ucuk, orang itu nggak kenal kita, kita nggak kenal sama orang itu, terus kamu mempresentasikan proyek kamu, dan proyek kamu itu bisa dibiayai 100% dan orang tuh langsung percaya. Nggak, saya rasa nggak kayak gitu. Kepercayaan tuh nggak dibangun dengan kayak gitu ya. Itu bullshit lah menurut saya, dan saya nggak percaya hal kayak gitu. Bisa aja misal baru ketemu, walaupun baru ketemu dia itu bisa percaya itu karena kita direkomendasikan oleh kerabat, sahabat kita. Nah, itu bisa aja kayak gitu. Cuman kan enggak 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 berarti kepercayaan itu benar-benar dari nol, enggak. Itu ada rekomendasinya. Orang juga kita aja mau percaya sama orang, kita lihat dulu orang itu kayak gimana kan, track recordnya kayak gimana. Nah, ini matahari sorenya bagus ya. Ini pemandangannya juga bagus teman-teman. Langitnya biru. Nah, ini daerahnya tinggi banget di sini. Tuh, itu di bawah sana. Nah, ini kita udah mau pulang. Jadi habis ini kami foto-foto di atas sini. Tuh tinggi banget kan tuh. Jadi kelihatan semua atap-atap rumah yang ada di perumahan BTN sini. Nah, tuh atap rumah kami juga sebenarnya kelihatan teman-teman. Tapi susah nunjukinnya ya.
Nah, ini kita foto di sini nih, tuh bagus banget kan? Nih kayak di atas bukit gitu daerahnya. Nah, di situ. Nah, di sini sekarang tuh sudah jadi rumah-rumah semua, udah jadi rumah, nggak kosongan kayak gini lagi. Nah, udah berbentuk rumah. Jadi udah bentukannya rumah, susunan rumah-rumah, nggak tanah kosong gini lagi. Nah, sekian dulu cerita saya hari ini. Semoga di video ini, semoga apa yang saya ceritakan bisa menjadi bisa menghimbau teman-teman, bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk kalau cari rumah itu jangan langsung beli, tetapi harus tahu apakah daerah itu daerah rawan banjir, dan orang-orang sekitar yang tinggal di daerah itu apakah cocok sama teman-teman atau enggak. Oke deh, sekian video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.